Baik. Nah, pertanyaan saya, di situ ada apa? Ahli hukum ya, pengacara yang sangat terkenal sebagai pengacara pejuang. Itu Pak Boyamin Saiman. Kok bisa ikut di situ? Jadi ada dua alasan. Yang pertama kedekatan beliau dengan Blora dan kawan-kawan Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dari channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur bisa ikut mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Bung atau Mas Seno Margo Utomo, seorang yang sangat kreatif, pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Blora, pernah menjadi sekarang masih ya staf ahli fraksi PKS di DPR RI. Nah, sekarang ini sedang memimpin namanya Aliansi Masyarakat Sipil Blora. Nah, aliansi ini sekarang sedang melakukan gugatan judicial review untuk memperjuangkan dana bagi hasil migas. Nah, luar biasa perjuangannya menurut saya, bukan hanya untuk Kabupaten Blora, tapi saya kira ini memberi contoh untuk daerah-daerah yang merasa dirugikan hak keuangannya. Karena itu saya akan minta Mas Seno, monggo cerita kenapa Anda sampai ke kesimpulan untuk melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai dana hasil bagi hasil migas untuk Kabupaten Blora ini. Silakan Mas Seno. Terima kasih Pak Bambang. Kenapa kami mengajukan Aliansi Masyarakat Sipil Blora mengajukan permohonan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Karena hak konstitusi kami, yaitu hak keuangan atas dana bagi hasil, kami tidak menerima. Padahal dalam sejarah migas itu, Blora itu dimulai sejak zaman Belanda. Nah, kenapa kemudian kami tidak mendapatkan? Ternyata karena aturan konstitusinya berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2004, pembagian dana bagi hasil itu berdasarkan wilayah provinsi. Nah, sehingga kami yang memiliki kandungan migas, dan itu jadi argumen dalam pembagian partisipasi interest, pembagian saham wilayah itu adalah revenue atau cadangan, dan itu dikuatkan oleh Ikatan Ahli Geologi. Tapi kenapa waktu dana bagi hasil kami nggak dapat? Padahal partisipasi interest kami diakui oleh negara dan itu ditetapkan dengan Perpres dan Kepmen SDM. Itu yang sebenarnya jadi permasalahan, dan harapan masyarakat Blora besar karena migas itu, apalagi namanya Blok Cepu, itu harapan masyarakat wah berarti dapat ini. Ternyata tidak, itu mengecewakan, dan ternyata hanya terganjal karena aturan undang-undang yang hampir semua pihak yang kami tanyakan, ya seharusnya nggak adil ini, Pak. Nah, itu apakah bukan karena pembagian itu berdasarkan di mana sumur itu dibangun? Iya. Jadi dana bagi hasil itu undang-undangnya berbunyi daerah penghasil, bukan mulut sumur berada. Sampai ke PP tidak ada kata-kata mulut sumur. Tidak ada. Di Kepmen juga tidak ada mulut sumur. Jadi semua aturan sudah kita lihat. Cuma memang di Kepmen ada aturan dibagi, ditentukan oleh menteri teknis terkait. Nah, gitu. Nah, karenanya di beberapa daerah itu WKP yang satu provinsi ya semua dapat. Karena ada 3%, ada 6% untuk kota penghasil, 6% untuk kabupaten seprovinsi kota penghasil, dan 3% provinsi kota penghasil, daerah penghasil. Nah, daerah penghasil inilah kemudian frasenya yang membatasi
muncul masalah karena hanya membatasi wilayah provinsi itu. Dan jadi undang-undang tidak pernah mengatakan mulut sumur. Dan peraturan di luar negeri, semua minyak tambang WKP, ya BKP blok. Di luar negeri itu bagi hasil juga ada. Dan mereka basisnya blok, bukan mulut sumur. Hanya di Indonesia, kata para ahli. Jadi apakah itu bukan logikanya karena operasional kegiatannya itu memang ada di Bojonegoro? Bukan. Jadi itu alasan teknis, dan menurut saya kalau seperti itu Bojonegoro Banyuwangi harusnya nggak dapat kan, karena kan bukan wilayah operasi. Tapi ada pasal di mana mereka juga mendapatkan itu. Ya, oke. Jadi Pak Seno sekarang yang gugat itu meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apa? Jadi yang kita gugat terkait dengan pasal 19 poin A dan B. Di situ mengatakan pembagian dana bagi hasil sekian persen untuk daerah penghasil. Nah, kata frase daerah penghasil inilah yang akan kita maknai, atau itu nanti diganti frasanya menjadi daerah wilayah kerja pertambangan. Karena wilayah kerja pertambangan orang tahu itu blok, dan itu yang dihitung berdasarkan revenue, bukan berdasarkan minyaknya keluar di mulut yang mana. Jadi kalau gugatan itu berhasil, itu Kabupaten Blora mendapat berapa? Kalau hari ini di 2019 kemarin Bojonegoro dapat 2,7 dengan asumsi bahwa partisipasi interest kita itu dibagi 60 sekian persen ada di Bojonegoro, kita 33 sekian, atau kita itu sepertiga, mereka 2/3, maka kalau mereka 2,7, kita antara 900 sampai 1 triliun. Makanya kami tagline-nya salam 1 triliun. Ya. Setiap tahun. Ya. Itu kenapa Pak Seno mengambil inisiatif untuk melakukan itu? Apa nggak ada pihak-pihak lain yang tahu atau punya tekad atau semangat untuk berjuang? Sebenarnya teman-teman dari dulu sudah mencoba memperjuangkan, teman-teman semua elemen, termasuk Pemkab dalam tanda petik bupati, tapi semua dalam ranah lobby ke Kementerian SDM, lobby ke Depdagri, lobby ke Kementerian Keuangan, termasuk Pak Bupati menyampaikan lobby ke Presiden Jokowi kalau Bupati hari ini bilang. Nah, upaya lobby itu menurut saya itu tidak terukur tahapannya, tidak terukur, hasilnya juga rentan untuk digonta-ganti. Nah, kami mewacanakan kenapa kita tidak melakukan GR, karena itu sesuatu upaya yang legal, konstitusional, dan hasilnya undang-undang itu mengikat dan bersifat tetap sebelum dia digugat lagi. Nah, berbeda dengan lobby. Nah, sehingga kami mendorong itu. Itu Pak Seno bersama siapa ini? Kami aktivis LSM, teman-teman media. Nah, yang masalah Pemkab dalam hal ini tidak terlibat dalam urusan GR ini. Ya, Pak Seno kan ini luar biasa ini menurut saya perjuangan ini ya. Ada konsepnya, Anda tahu apa yang harus dikejar, kemudian Anda punya keberanian untuk melangkah gitu. Pertanyaan saya, siapa yang mendukung ini? Yang jadi pendukung utama adalah masyarakat, Pak. Karena teman-teman kita sempat bicara ke warga dan sebagainya, karena mereka berharap ada berkah dari nikmat Allah yang berupa migas ini. Tapi kenapa nggak ada, Mas? Jadi karena ini isu elit, akhirnya kami merepresentasikan itu dalam sebuah gerakan aliansi. Ya, saya kira itu bagus sekali saya kira. Jadi perjuangan ini memang perjuangan yang benar-benar kalau berhasil itu akan membantu kesejahteraan masyarakat Blora. Pertanyaan saya, mendukung itu siapa yang membiayai kegiatan gerakan ini? Jadi kami kemarin setahun yang lalu bikin seminar, mendatangkan para ahli dari Jakarta, kemudian berkomunikasi dengan DPRD, dan sampai kemarin Kamis kami 3 kali audiensi dengan Pemkab,
dan menyampaikan kami tetap butuh operasional. Mari kita usung ini bersama. Tetapi saya tidak tahu bagaimana teknik mengkaji mereka, cara mempelajari isu ini. Mereka tidak sepakat dan tidak mendukung dengan anggaran APBD. Padahal itu bisa menurut saya dengan skema hibah, dengan skema bantuan personal atau apapun bisa. Tetapi kenapa tidak mau itu pertanyaan buat mereka, buat saya, Pak. Tapi saya punya beberapa analisa gitu. Cuma ya gini, apa nggak ditanya mendukung doa apa enggak gitu. Jadi kami sampai bikin rekening kan, karena kami perkumpulan, kami bikin rekening giro. Kami buka itu, banyak kami viralkan. Sebenarnya kalau orang dukung diam-diam itu nulis hamba Allah apa no name ya bisa. Itu bisa disembunyikan. Tapi ya nggak ada, Pak, itu sampai hari ini nggak ada. Baik. Nah, pertanyaan saya, di situ ada apa? Ahli hukum ya, pengacara yang sangat terkenal sebagai pengacara pejuang. Itu Pak Boyamin Saiman. Kok bisa ikut di situ? Jadi ada dua alasan. Yang pertama kedekatan beliau dengan Blora, kawan-kawan Blora. Dulu beliau juga terlibat dalam dorongan PI, isu PI tahun 2008, 2009, 2006 sampai 2008. Tapi beliau lupa bahwa ada kasus DPH ini. Begitu tahu beliau siap dukung. Dan kami kebetulan wacana ini kan sementara ini awal-awal dulu itu kan dapat lawyer yang nggak gratisan, Pak. Semua berbayar dan kami nggak punya uang sehingga wacana ini setahun ini sampai sekarang itu macet. Begitu ketemu Mas Boyamin, tahu-tahu gratis Mas Eno, siap. Alhamdulillah kita langsung maju, seminggu ketemu, seminggu kemudian mengajukan, 2 minggu kemudian sidang kemarin. Alhamdulillah. Gratis, Pak. Jadi Pak Boyamin luar biasa kalau gitu ya. Iya. Biasa melakukan perjuangan seperti itu. Makanya kami ya progres ini sampai sidang karena ada lawyer gratisan tadi, Pak. Iya. Ini luar biasa. Ada pejuang, ada orang yang ikhlas berkorban, tapi pemerintahnya justru doa aja belum tentu ya. Kemarin di sidang perdana, mungkin di risalah sidang ada di hakim itu heran juga. Beliau majelis itu bertanya, ini pemohon kenapa nggak ada Pemkab? Lawyer kami nggak bisa jawab, tapi besok kami akan sampaikan statement terbaru kemarin Pak Bupati yang menyatakan tidak mendukung karena takut menggugat pusat. Padahal itu statement yang salah menurut saya. Karena seharusnya ya ini kepentingan masyarakat, kalau nggak harus mendukung sebagai pemohon ya kami mendukung support teknis dan sebagainya, itu jauh lebih baik. Tapi nggak tahu kajian mereka bagian hukum dan tim Pemkab seperti apa, saya nggak tahu. Ini kan mumpung mau ada pilkada gitu, jadi diingatkan bupati itu dipilih untuk berjuang mensejahterakan masyarakat Blora, bukan untuk jadi anak baik-baik yang patuh pada presiden gitu. Saya kemarin ngasih catatan bahwa mungkin alasan beliau Pak Bupati menolak itu karena merasa tadi yang disampaikan formal nggak etis melawan pemerintah pusat. Menurut saya legal konstitusional ini diatur dengan undang-undang dan ini bukan perlawanan, ini permohonan. Namanya juga di MK sidangnya permohonan judicial review, bukan gugatan hasilnya. Ya. Dan yang kedua mungkin beliau merasa saya sudah mencoba lobby sampai ke Jokowi, lah kowe sopo cah cilik-cilik kok iso wani gugat gitu kan. Menolong. Yang ketiga mungkin karena beliau nggak yakin menang, beda dengan keyakinan kami. Kami yakin menang, beliau nggak yakin menang. Jelas akan standing posisinya akan berbeda. Nah kemarin waktu sidang pertama itu apa yang disarankan oleh hakim? Ada banyak. Jadi sidang pertama pendahuluan adalah sidang pemeriksaan dokumen dan outputnya adalah perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon, mulai dari kedudukan hukum dan kerugian konstitusional para pemohon, kemudian permohonannya sendiri, gugatannya, petitumnya sendiri itu diperjelas, pasal-pasalnya mohon diperjelas,
Jadi beliau memberi arahan karena memang perbaikan. Masih ada 2 kesempatan, besok perbaikan kedua, nanti ada perbaikan ketiga, baru kalau memang layak menurut 9 hakim konstitusi, maka dia dilanjutkan dengan sidang. Ya. Tapi prinsip sebenarnya mereka memahami ini, cuma permohonannya kurang bagus, gitu, kurang lengkap. Ya. Jadi tim akan memperbaiki permohonan itu ya sekarang? Ya, kami diberi waktu sampai Senin minggu depan jam 1, setelah itu nanti ada sidang lagi untuk perbaikan kedua. Terus kira-kira kalau keyakinan tim dan penasihat hukum kira-kira optimis bisa berhasil ya? Kalau kami, karena kami mengkaji lama dan melihat fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya lobby-lobby awal itu, termasuk Pak Bupati sendiri sudah matur Presiden, itu sesungguhnya ya masuk, keyakinan itu ada. Ini hanya soal karena PI Blok Cepu sendiri termasuk dana bagi hasil yang berbeda provinsi. Case pertama itu PI pertama di Indonesia itu Blok Cepu, yang kedua case yang berbeda provinsi ya baru Blok Cepu ini. Setelah itu baru kemarin terakhir OEJ yang Banten dan DKI itu. Tapi mereka nanti akan terimplikasi dengan gugatan ini, Pak. Ada banyak daerah yang akan terimplikasi dengan ini. Ya. Itu Pak Bupati jawabannya resmi atau bahwa tidak mendukung itu, atau hanya mungkin dengar-dengar, atau mungkin gimana pernyataan yang langsung kepada tim atau bukan? Teman-teman media yang hadir waktu beliau melakukan statement berarti kan resmi. Terus yang kedua 3 kali audiensi yang kami rencanakan dan 1 kali gagal karena beliau keluar kota, 2 kali ada tapi nggak ditemui beliau langsung. Termasuk yang terakhir Kamis minggu kemarin itu menunjukkan bahwa memang tidak ada kemauan dari pemimpin Blora untuk mendorong isu ini. Kalau hanya kejadian-kejadian seperti itu kan tidak bisa dijadikan data bahwa pemerintah terutama Bupati tidak mendukung. Mungkin ada baiknya disurati tertulis sehingga jawabannya juga tertulis. Ya, hari ini Bapem Perda DPRD memanggil bagian hukum yang kemarin berjanji mengkaji hal ini. Padahal yang saya tahu setahun ini isu ini sudah panjang, tapi mereka baru mengkaji 4 hari yang Kamis minggu kemarin sampai hari ini hasilnya dipresentasikan. Nah, saya nggak tahu nanti itu resmi, itu kajiannya itu nanti akan resmi jadi catatan DPRD dan kami akan minta. Ya, jadi kalau itu nanti ada bukti tertulis itu kan bisa jadi sejarah. Jadi kalau nanti sampean dengan teman-teman itu berhasil, itu bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh, ketika saya berjuang pemerintah tidak membantu, tapi sekarang berhasil saya persembahkan untuk masyarakat Blora. Luar biasa itu Mas Eno menjenengan. Insya Allah. Karena saya merasa ini semakin sulit, ini semakin mendekati kemenangan. Biasanya seperti itu. Berbeda cara berpikirnya, Pak. Atau dipakai untuk kampanye, siapa calon bupati yang mendukung perjuangan ini, gitu dong. Ya, karena Pak Bambang nggak ikut turun di sini soalnya. Turun kelas ya, dari gubernur ke bupati. Ya, saya ngomong dari jauh aja lah. Ya. Jadi apa program selanjutnya yang mau Mas Ino dan teman-teman lakukan? Jadi yang pertama, teman-teman punya dari awal sebenarnya, dengan atau tanpa Pemkab, termasuk DPR, kami akan tetap jalan. Jadi kemarin statement itu ya seperti nggak ada pengaruhnya buat kami. Kami tetap jalan. Yang kedua, kami melakukan perbaikan dan berkomunikasi dengan lawyer. Rencananya sebenarnya hari ini nanti kita ke Solo untuk ketemu dengan lawyer dengan biaya kami sendiri yang kemarin sempat ada mobil saya yang sempat macet gara-gara itu karena kita coba meminjam plat merah itu sampai harus pakai surat Mas Eno. Masa Allah, tapi itu faktanya, Pak. Jadi ini perjuangan betul dan kami optimis. Teman-teman lawyer juga sangat optimis. Kemarin Bang Bo bilang ini mudah. Beliau memberi gambaran ini mudah terbaca bahwa ada kelalaian karena ternyata ada yang beda provinsi dan ini undang-undangnya kena pasal provinsi sehingga oh iya ya mungkin kelewatan mereka bilang. Kami sempat komunikasi dengan teman-teman Komisi 11, teman saya di Komisi 11 dengan DPQ, mereka mempertanyakan ini di forum Komisi 11,
Itu mereka bilang, DPU sendiri, ya memang tidak adil, harusnya itu dirubah. Nah, menurut saya memang undang-undang ini, mereka para pihak terkait, para kementerian itu hanya butuh landasan hukum. Jadi ini perjuangan didukung oleh Pak Boyamin yang dikenal sebagai detektif partikelir yang bisa membuka kasus Joko Chandra. Nah, nanti juga yang berjuang dipimpin oleh Bupati Partikelir Seno. Baik Pak Seno, monggo apalagi yang mau disampaikan terutama kepada masyarakat Blora dan kepada teman-teman tim. Kami punya keyakinan, kami punya ikhtiar dengan semua keterbatasan, dan mimpi kami, harapan kami adalah harapan masyarakat, dan itu energi buat kami. Semua masalah kami anggap enteng karena ini satu yang kami akan raih besar, mesti ujiannya besar. Tapi kalau kami sudah melakukan upaya, keyakinan itu ada, nanti ada wilayah kalau keputusan itu namanya tawakal. Berhasil atau tidak, kalau syarat dan rukun terpenuhi, insya Allah hanya soal waktu. Makanya kami mohon doa Pak Bambang, mohon doa warga Blora, termasuk yang di Perantau. Makanya teman-teman kita mainkan di medsos, dukungan itu, harapannya agar doa-doa mereka menguatkan ikhtiar dan keyakinan kami. Masalah yang kemudian muncul tanpa dukungan, tanpa anggaran, itu sesuatu yang akan tidak sulit buat kami. Dan langit akan terbuka karena doa itu, karena rukun dan syarat terpenuhi. Karena ternyata duit tidak menjadi rukun dan syarat di sini, Pak. Termasuk dukungan Pemda tidak menjadi syarat dan rukun. Ajuan JR itu cukup perseorangan ternyata bisa. Ya sudah. Kami tetap jalan dengan dukungan DPR atau tidak dengan dukungan Pemda, sama aja. Tapi semoga insya Allah teman-teman DPR mendukung karena mereka representasi masyarakat. Nanti kalau tidak, ya tetapi kami tetap jalan. Tapi sesungguhnya itu harapan kami. Ya, ini luar biasa Pak Seno. Selamat berjuang. Anda sudah bertekad tidak hanya mewakili Pemda, tapi mewakili anggota DPR semua diwakili juga. Mudah-mudahan berhasil. Dan apresiasi juga untuk Pak Boyamin Saiman yang luar biasa. Dia mendukung dengan gratis. Ini sebagai sesama orang Blora gak malu juga kalau orang Blora sendiri tidak ikut berjuang ya. Mudah-mudahan sukses Pak Seno ya, jalan ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.